Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sibarani Jessica Luciana, NPM 2011110013 48008, jurusan Ekonomi Akuntansi Malam. Pada mata kuliah pengantar Ekonomi Makro, saya akan mempresentasikan rangkuman materi Ekonomi Makro dari bab 1 sampai bab 10. Materi bab pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana ekonomi mikro membicarakan unit-unit terkecil seperti perusahaan dan rumah tangga, sedangkan ekonomi makro membicarakan ekonomi secara keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro, yaitu bagaimana suatu rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Yang kedua, bagaimana perusahaan menentukan tingkat produksinya agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan makro yaitu tingkat kesempatan kerja, tingkat pendapatan nasional, tingkat harga umum, inflasi dan bunga, serta neraca pembayaran nasional. Tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada tingkat kesempatan kerja, ada peningkatan produktivitas yang tinggi, ada tingkat pendapatan nasional yang tinggi, ada keadaan perekonomian yang stabil, neraca pembayaran internasional yang seimbang, serta neraca pembayaran internasional surplus. Materi bab kedua, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang termasuk rumah, serta keuntungan atau laba. Pendekatan pendapatan, yaitu menghitung besar pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Pada garis besarnya dibedakan menjadi 4 unsur pendapatan, yaitu upah dan gaji, sewa, bunga, serta laba. Pendekatan pengeluaran, yaitu besarnya pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor perdagangan luar negeri. Dengan rumus pengeluaran konsumsi C, pengeluaran investasi I, pengeluaran pembelian G, pengeluaran perdagangan luar negeri X dikurang M bentuk sistematisnya, NI sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X dikurang M. Materi bab ketiga, penentuan tingkat pendapatan nasional, yaitu perekonomian tertutup sederhana, adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi negara lain dan tidak mengenal ada transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Persamaannya yaitu Y sama dengan C tambah I, di mana Y adalah besar pendapatan nasional per tahun, C adalah besar konsumsi rumah tangga per tahun, dan I adalah besar investasi per tahun. Fungsi konsumsi dan investasi. Fungsi konsumsi adalah hubungan antara besar konsumsi dengan besar pendapatan nasional, yang artinya bahwa besar konsumsi tergantung pada besar pendapatan nasional. Sedangkan fungsi investasi, dalam teori pendapatan nasional, variabel investasi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, selain variabel investasi itu sendiri. Materi bab keempat, teori konsumsi, yaitu bentuk perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, serta selera. Bab kelima, teori investasi. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk penyelenggaraan kegiatan, yaitu pengeluaran untuk pembelian tanah pembangunan pabrik, pembelian mesin untuk produksi, pengeluaran untuk pengadaan persediaan, dan bentuk pengeluaran lainnya. Faktor penentu investasi ada tingkat bunga, perakiraan kondisi di masa yang akan datang, inovasi teknologi, serta tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Materi bab ke-6, uang dan bank sentral, sejarah timbulnya uang. Sistem barter, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan dengan nilai tukar tertentu. Uang barang atau commodity money, dengan keterbatasan sistem barter, orang membutuhkan alat pertukaran yang sah dan disepakati bersama. Uang barang dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Terakhir ada uang kartal, yaitu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Peran uang dalam ekonomi, sebagai alat tukar, sebagai satuan nilai, uang sebagai pembayaran uang yang tertunda, dan uang sebagai pembayaran sah. Teori inflasi, itu kenaikan barang dan jasa secara umum terus-menerus. Secara umum, kenaikan harga tidak terjadi satu jenis barang saja, tapi kenaikan meliputi barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ada penyebabnya, yaitu tarikan permintaan, akibat tarikan penawaran, akibat perang. Dampaknya dapat mengakibatkan berkurang investasi, mendorong kenaikan suku bunga, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Materi bab ke-8, kebijakan fiskal dan moneter, yaitu kebijakan fiskal sendiri, yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Sedangkan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Materi bab ke-9 yaitu pengangguran. Didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan mereka butuhkan dan mereka inginkan. Penyebab pengangguran yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnis yang melemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, strategi industri yang labor saving.
Alasan menjadi pengangguran serta dampak dan cara mengatasinya. Alasannya, melamar kerja dengan format lamaran dan lampiran yang tidak tepat, tidak mau kerja di perusahaan tidak terkenal atau perusahaan yang memberikan gaji tunjangan yang kecil, melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan diri. Dampaknya akan meningkatkan biaya sosial, menurunkan tingkat keterampilan, menurunkan penerimaan negara, menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Cara mengatasi pengangguran, yaitu dengan menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, mendirikan pusat-pusat pelatihan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mendorong investasi. Materi bab ke-10, keuangan negara, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul. Pertanyaan dan jawaban. Apa saja komponen termasuk dalam ruang lingkup ekonomi makro, yaitu laju inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, angka pengangguran, dan lainnya. Apa yang dimaksud dengan tugas pengendalian makro? Yaitu mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, serta terhindar dari keadaan yang bisa mengganggu keseimbangan umum. Dan yang ketiga, hubungan suku bunga dan suku bunga bank dengan konsumsi. Kalau suku bunga rendah, harga barang tidak berubah. Orang lebih suka mengkonsumsi sekarang. Bila bunga tinggi, nilai komoditi di kemudian hari rendah, maka konsumsi ditunda sampai harga turun. Jadi, bila bunga turun, maka konsumsi naik. Dan yang keempat, apa tujuan menghitung pendapatan nasional? Yaitu untuk mengetahui taksiran atau estimasi nilai barang dan jasa secara akurat. Taksiran ini dapat diketahui dengan menghitung pendapatan nasional, GNP, dan GDP. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pajak langsung? Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah beban pajak perusahaan yang dialihkan pada pihak lain, misalnya pajak penjualan, cukai yang dibebankan kepada konsumen. Apa yang dimaksud produk nasional bruto atau PNB atau GNP atau gross national product? Yaitu total semua produk yang dihasilkan oleh warga negara di sebuah negara, termasuk produk yang dihasilkan oleh warga negara di sebuah negara, dan juga termasuk produk yang dihasilkan oleh warga negara yang tinggal di luar negeri. Dan yang ketujuh, sebutkan hal yang menyebabkan fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke atas, yaitu adanya migrasi urbanisasi, adanya produksi barang dan jasa baru, adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, sebutkan dan jelaskan pendapatan konsumen. Pendapatan nominal, yaitu pendapatan diterima konsumen dalam jumlah nominal sesuai dengan nilai yang tercantum dalam uang. Yang kedua, ada pendapatan real, yaitu pendapatan yang jumlahnya sudah dideflasikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Yang sembilan, apa yang dimaksud dengan politik diskonto atau diskon politik? Yaitu kebijakan bank yang berhubungan dengan perusahaan tingkat suku bunga. Dan pertanyaan yang ke-10, sebutkan dua aspek untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, di mana aspek pertama ini tercermin dalam perkembangan laju inflasi, dan yang kedua perkembangan nilai mata rupiah terhadap mata uang negara lainnya. Aspek kedua ini tercermin dalam perkembangan nilai valuta asing. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.